Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar hadirin pemirsa semuanya? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu berserta keluarga. Insya Allah. Bertemu kembali bersama saya Ustazah Ai Rohayati di dalam channel YouTube Buya Pasaman Timur di bawah naungan Majelis Dzikir Ma'rifatullah Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah di bawah pimpinan seorang mursyid yaitu Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalid. Insya Allah kali ini channel YouTube Buya Pasaman Timur kembali hadir untuk memberikan pemahaman ilmu dalam rangka memperdalam wawasan di dalam bertuhan, menambah iman dan takwa. Insya Allah pemirsa semuanya yang kami cintai, semoga yang kami bawakan selalu di hati pemirsa semuanya. Insya Allah kita sebelum memulai muzakarah pada hari ini sebaiknya kita menyapa dulu mursyid. Insya Allah baik pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Buya hari ini? Insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu Buya. Subhanallah, suatu kebahagiaan bagi kami semuanya tentunya melihat wajah mursyid yang hadir di tengah-tengah kita semuanya. Insya Allah yang memandang wajahnya mursyid insya Allah bertambah keberkahan, bertambah panjang umur insya Allah tentunya pemirsa. Nah, baik Buya, sebelum kita mulai nih ada juga yang tamu sepertinya Buya pendatangan pada hari ini ya. Subhanallah jauh-jauh pula tuh ya Buya. Subhanallah. Sebelum kita ke tamu pada hari ini, seperti biasa kita ditemani oleh jamaah Buyani yang bernama Pak Imam UU Utari. Pemirsa ya, ini wajah-wajah yang selalu hadir di setiap podcast kita hari ini. Bagaimana, apa kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah, bagaimana sehat ya? Insya Allah selalu sehat karena kita penuh dengan keberkahan gitu ya. Insya Allah menular semuanya kepada pemirsa di luar sana ya. Insya Allah dari Tasikmalaya ya. Insya Allah. Baik, Pak UU juga kali ini ditemani nih dari tamu jauh. Nah gitu, kalau tidak salah nih namanya Pak Imam Ahmad Kardani ya, dari Kalimantan Tengah nih pemirsa, dari Kalimantan Tengah, jamaah Buya juga ya. Subhanallah jauh-jauh pemirsa ya. Apa kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah sehat ya. Perjalanan dari sana cukup jauh juga ya. Subhanallah, demi di channel YouTube Buya Pasaman Timur ini ya, jauh pun kita subhanallah luar biasa ini. Ketemu langsung bersama mursyid ya, insya Allah. Nah, ada satu orang lagi tamu kita pagi ini yaitu Pak Imam Washadi dari Brebes ya Pak Imam ya. Apa kabarnya Pak Imam?
Alhamdulillah sehat ya, insya Allah. Baik, pemirsa semuanya, tema kali ini adalah mengenai tentang nafas. Nah, jadi mari kita bersama-sama mendengarkan apa yang nanti dikalamkan oleh masjid. Jadi Buya izin tentang nafas. Di luaran sana beberapa golongan umat meyakini bahwa nafas itu adalah nyawa. Ada juga meyakini bahwa nafas itu adalah ruh. Nah, sementara ketika kita meninggal nih, itu yang kembali kepadanya itu apa? Apakah ruh? Apakah nyawa? Atau nafas itu sendiri? Nah, apa benar di kehidupan itu tanpa nafas kita tidak hidup? Nah, begitu ya mungkin yang ingin diketahui oleh umat di luar sana. Benar sekali. Ya, Pak Imam ya, karena bahwa apakah napas itu yang mengaliri di hidup kita itu? Nah, apakah ruh, apa nyawa, dan apa perbedaan dari yang tiga ini? Kan gitu ya yang ingin ketahui. Kita mewakili daripada pemirsa semua ya, insya Allah. Baik, mungkin begitu Buya, mohon dijelaskan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Memang umat itu diberikan prasangka, hak untuk berprasangka, karena Allah meliputi sekalian alam. Ya, jadi kalau berprasangka ke tingkat makhluk itu disebut dengan ruh. Nah, ke tingkat makhluk itu sebetulnya ada kaitan, cuma mungkin nanti akan kita terang. Ada juga yang berprasangka nyawa, sehingga kalau tanpa nyawa akan mati, ya gitu kira-kira ya. Ada juga yang mengatakan napas, tanpa napas mati. Nah, jadi untuk hal seperti ini mungkin saya menceritakan napas ini kita beri nama dia, ya, kita beri nama dia. Dia adalah sesuatu yang penting tapi tidak dihargai, ya. Kalaulah boleh kita mengatakan orang yang berterima kasih kepada napas, mungkin sangat sedikit sekali, tapi dia banyak berterima kasih bernapas, banyak berterima kasih ada ruh, ada nyawa dalam kebutuhan, ketakutan akal mati, ketakutan iman mati. Sebetulnya napas adalah suatu batin murni yang tidak punya salah, tidak dihargai, tidak apa-apa, dia tidak menuntut. Padahal napas ini adalah sejatinya, batin sejatinya Tuhan, ilahi. Kenapa dikatakan batin sejati ilahi? Kehadirannya membuat ada nyawa, membuat ada ruh. Ruh tanpa napas juga tidak bisa hidup. Insya Allah benar. Iya enggak? Nggak ada hidup sendiri. Nyawa nggak ada nafas juga dia nggak bisa hidup. Nah, ini yang dikatakan rahasia ilahi, ya.
Terus alam semesta ini tanpa nafas dia juga tidak bisa hidup. Nah, untuk mengungkap hal seperti ini harus ada dasar-dasar hakikat dan dasar-dasar munajat yang tepat, kutsinya yang tepat. Kehadiran nafas ini bagi makhluk adalah kehidupan. Bagi makhluk. Apa kehidupan? Yang bernapas menjadi ruh adalah makhluk. Kita melihat burung, kucing, ya, itu keindahannya. Golongannya adalah golongan ruh, gitu ya. Tanpa ruh ya dia mati. Kalau kita lihat manusia, dia mengatakan itu nyawa. Nyawa berarti dia mengakui napas. Tanpa bernapas dia akan mati. Sebetulnya hayat, ya, hayat itu adalah adanya Tuhan, ya, maka hiduplah semuanya. Itu ilahi namanya. Ilah itu Tuhan, alif kasroi itu hayat. Jadi sebagai penampakan dari nafas itu adalah sebuah jiwa, ya, jiwa yang berwujud kepada raga. Nah, ini makanya wujudnya manusia. Ini dikatakan ilahinas. Dengan kehadiran manusia sebagai perwalian hayat, hadir manusia, semua akan hidup. Artinya ya. Tanpa manusia tidak ada yang hidup. Tanpa manusia tidak akan ada yang hidup. Nah, gitu ya. Yang kedua, napas manusia itu sendiri, dia tidak bernapas. Tidak bernapas, tapi napas itu sendiri. Kenapa dikatakan begitu? Manusia ini adalah batin suci, ya, atau batin murninya yang berasal dari sebuah kata aku yang digemakan pada hu. Maka hu itu terlihat seperti hu, dia. Aku terlihat seperti dia. Manusia adalah sebuah peristiwa sejarah, peristiwa suci yang terlihat. Naf, ya, manusia berasal dari an-naf, ya, yaitu batin suci dari kodratnya Allah, yaitu disebut dengan naf atau jiwa. Sebuah jiwa yang didatangkan dari sir, dari kata aku, menggema pada hu. Nah, inilah yang menjadi nafas, sin, nafas, ya, sin hayat, nas manusia, nafas, naf adalah diri, ya. Nah, gitu. Itu yang dikatakan nafas. Kalau nafas itu ada, ibarat kita punya lampu nih. Kalau lampu nyala, semua terlihat. Kalau lampu mati, semua gelap. Jadi seperti itulah nafas. Ma'ul hayat. Manusia itu sumber hidup. Maka dia menjadi ketuhanan bagi Tuhan yang diwujudkan kepada rahmatan fil alamin, berkodrat kepada keumatan. Nah, ini disebut sifat hulul bagi Allah. Hulul ini aku ikhlas seperti manusia, menempati manusia dan ada di dalam manusia. Namun diri kita ini adalah suatu sejarah besar yang mana dia menyimpan peristiwa yang sangat suci.
Ya, maka dikatakan man arafa nafasu wa qataroha illahu. Kalau orang yang tidak meyakini nafas itu adalah Tuhannya, maka Tuhannya bukan aku. Itu untuk semua alam. Gitu. Insya Allah, subhanallah ya Pak Imam. Artinya selama ini kalau kata Buya nafas itu diibaratkan dia, berarti dia yang terlupakan. Ya, betul sekali. Tapi ingat, meskipun dia terlupakan, dia adalah catatan besar yang mencatat. Nah, begitu ya. Jadi selama ini catatan besar. Artinya walaupun kamu melupakan aku tetap memberikan kehidupan kepadamu. Seperti itulah mungkin kata nafas tadi ya. Jadi menurut Pak Imam, mungkin ada yang ingin digali lebih dalam lagi, lebih banyak lagi tentang nafas. Ini mumpung ketemu nih langsung bersama Mursid, silahkan untuk ada yang mau dimujakarahkan supaya bertambah wawasan juga buat pemirsa di rumah. Silahkan Pak Imam. Nah, kan sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipakai aja nih. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih sekali bahwasanya apa yang telah beliau baru sampaikan kepada kami semua. Dan namun ada hal yang satu yang dipertanyakan bahwasanya terlintas bahwasanya napas itu adalah juga dinapas Ibu ya. Nah, apakah seperti apa kalau proses seperti itu? Dinapasi Ya, tadi ya. jadi gini, nafas adalah dinafasi. Jiwa antara yang hidup di antara dua nafas. Nah, ya. Jiwa hidup di antara dua nafas itu antara makhluk dan yang memberi nafas adalah Tuhan. Sementara tempat dia lewat ini adalah jalan yang dinafasi, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas sirat. Ini jalan tersirat. Pembicaraan antara makhluk dengan Tuhan atau ciptaannya dengan ilah tadi itu adalah gema halus. Gema halus juga Bu ya di situ. Iya, gema halus inilah yang dikatakan bahasa halus, ya, yang mana hanya jiwa yang tahu. Di saat Tuhan bercerita dengan ciptaannya, Subhanallah. ya. Cuma kalau kita tidak memiliki paham ke situ, kita hanya suatu terowongan saja. Jadi kita nggak tahu besok apa terjadi. Sebetulnya ya hari ini apa? Kita hilang komunikasi. Kenapa? Karena kita tidak bisa mendirikan naluri Tuhan untuk mendengarkan. Maka kita katakan manusia sibuk berkata-kata, wali Allah itu sibuk mendengarkan kata. Subhanallah. Itu yang dia dengarkan. Ya, Makanya jatuhnya kepada suatu kehidupan seseorang yang tidak mendapatkan hidup atau kehidupan kalau Tuhan belum bicara dengan kehidupan dia. iya. Sementara dia hanya meminta. Iya. Nah, dan tiap hari napas ini datang sebagai batin sejati, ya, dalam gema diri kita, yaitu gema tunggal, gema hu. Dan hu ini mengalirkan hayat batin murni ke seluruh jiwa, ke seluruh ruh, ke seluruh makhluk, ya. Nah, itulah makanya manusia itu ilahinas.
sumber hidupnya Tuhan. Insya Allah ya. Begitu. Berarti ya Pak Imam, artinya selama ini kita dialiri, Betul sekali Ustaz. Iya. dialiri Iya, ya. iya. Nah, bagaimana kalau dia itu adalah napas? Artinya jika dia datang kepadaku berarti aku dinapasi, begitu? Nah, jadi begini, kajian napas adalah kajian abadi. Nah, jangan lupa ya, kajian abadi adalah kajian kekal. Napas tidak datang dari mana, tapi dia mengalir kemana-mana. Subhanallah. Jadi Subhanallah. jangan ditanya aku dari mana. Betul sekali Ustaz. Aku kemana-mana. Kemana-mana. Izin mulia satu lagi. Mengenai nafas itu ada bahwasannya berkalam. Bahwasannya ketika aku di situ ada menerima dan memberi Bu ya. Ya, Seperti apakah prosesnya Bu ya? ya. Jadi begini, dikatakan ada dua kodrat Tuhan, tapi bukan dua Tuhan ya, dua kodrat Tuhan, hidup dan kehidupan. Insya Tuhan yang menghidupkan disebut dengan ilahi, memberikan hidup. Berikan hidup Ya, ilahi. Nah, Tuhan yang menjadi sumber hidup disebut dengan ilaha. Itu batin sejati, batin murni. Ya, ya. Insyaallah. Digolongkan batin abadi. Nah, kalau disebut napas, ini napas dalam napas, Tuhan dalam Tuhan. Nah, ini bahasanya sakral ya. Iya. Tuhan dalam Tuhan. Tuhan bagi sekalian alam itu adalah napas. Sementara napas ini dinapasi oleh ilahi. Batin Nah, sejati tadi. ilahi menyembunyikan aku. Maka dalam kata la ilahi, la ilaha illahi, pasti dua. Ya, la ilaha illahi. Ya. Nah, gitu kan? La itu sudah pasti aku. Nah, nyata sudah ilaha dan hidup ilahi, wujud nas. Subhanallah Ustaz. Iya, berarti ilaha dinapasi oleh ilahi, Ya. batin sejati. Begitu Ya. perjalanannya. Jadi kalau kita mengatakan ini sebagai tauhid Syriah, dia akan berkalam la ilaha illahi nas. Itu namanya. Syriah, ya, Nah, itu tauhid hayat ya. La ilaha illahi nas. Nah, tidak ada yang nyata melainkan akulah yang hidup sebagai Tuhan. Nah, gitu kan? Karena jatuh ke iman, nas tenggelam dalam 24 sifat. Mim ha mim dal. Nah, ya kan? Itu mewujud pada umat. Ya, berkodrat pada Tuhan alif lam lam ha. Nah, ini yang dikembangkan oleh imam dalam kalam Allah dan Muhammad. Padahal itu adalah wujud dari ilahi adalah ilaha. Nah, gitu kan? Nah, jadi gema-gema yang diberikan, getaran batin murni di sejati kita, itu yang menjadi hayat. Golongan makhluk dinamakan ruh, dia takut mati. Golongan manusia dikatakan nyawa, takut juga mati. Juga mati ya. Ya. Nah, golongan kodrat Tuhan sifat dia tidak hidup, tidak mati, tapi dia menapasi semuanya. Mati pun dia napasi. Kalau dia tidak napasi mati, mana ada mati? Betul sekali ya. Subhanallah. Ya kan? Nah, jadi napas itu adalah, kalau dalam alam jabarut itu an-nafa. An-nafa. Ya, an-nafa itu
diri halus dalam tubuh halus, gitu, atau an-nafas itu jabarut ya. Nah, jadi, dan ini gema halus dari gema tunggal ini adalah kodratnya lahut. Artinya kan Buya, kalau di diri jabarut itu ada yang halus di balik yang halus, Ya. lebih halus lagi. Ya, nuru alal nurin. Nah, Subhanallah. tapi kalau di di lahut, nah ya kan, nah di lahut ini adalah batin sejati. Nah, batin sejati. Tapi siapa batin siapa, sejatinya siapa, itu adalah aku. Nah itu makanya dia bilang man arafa nafasu wa qad araha ilahu. Orang yang tidak bertuhan kepada nafasnya, maka Tuhannya itu bukan aku. Subhanallah, ya alhamdulillah. Maka tidak hu Allah, kan? Tidak Allahu. Gitu. Kan nafas berzikir hu Allah dan batinnya menjawab Allahu. Berarti ada sebuah perjalanan di situ, saling memberi dan menerima. Ya, itulah Tuhan. Subhanallah. Ya, Tuhan itu memberi dan menerima. Nah, sekarang kalau makhluk berkehendak, dia memberi, meminta, dia memberi. Itu untuk Nah, makhluk. makhluk. Nah, tapi hakikinya yang tidak bernapas ini, yang dinapasi, ternyata itu yang bekerja. Itu yang memberi Ya. selamanya. Siapa itu? Kan itu. Apakah yang kamu tiupkan itu? Apa maknanya? Dan apa yang kamu hirup dalam memaknai? Dan pernahkah kamu mendengar napasmu sudah berkata-kata antara ciptaan dengan Khalik? Atau memang kamu saksi bisu yang tidak tahu apa-apa? Berarti kamu hidup, jiwamu mati, maka kehidupanmu kosong. Seperti itu. Subhanallah. Ya, Gitu. artinya seseorang yang tidak mengerti akan nafas itu, berarti seseorang itu juga belum tahu siapa dirinya yang Iya. Subhanallah. Gitu. Karena terjawab bahwa nafas itu adalah bagian dari dia, Betul batin yang sekali, Ustazah. sejati. Batin sejati. Jadi tiap hari pertanyaan datang ke dirinya melalui ruh halus, ya, atau dikatakan kata-kata halus yang menyelimuti nafasnya, menyentuh jiwanya. Harusnya dia sudah bisa mendengar pesan-pesan yang datang tiap hari. Seharusnya menyadari. Harus, karena tidak ada yang dia tidak tahu sore ini hujan atau tidak. Berarti Warta beritanya itu nggak terdengar. sesungguhnya itulah ramalan cuaca. Pemirsa juga pasti sekarang, oh iya ya gitu kan ya pemirsa, alhamdulillah. Nah, siapa yang tidak menyadari nafasnya selama ini sekarang sudah terjawab. Jadi banyak-banyak merenunglah bahwa oh akulah nafas yang dialiri. Betul sekali, Tetapi aku Ustazah. tidak dari mana-mana. Insya Insya Allah. Allah, Ustazah, Silakan. karena kita alhamdulillah udah semoga memahami semuanya ya. Luar Jadi, biasa, iya. saat ini jangan sampai melupakan. Melupakan. Ternyata nafas itu adalah Dia dia. yang Makanya, terlupakan. seperti itu. Aku, kata nafas itu, bukan sesuatu yang bersembunyi. Bukan yang tersembunyi. Ya, aku bukan sesuatu yang bersembunyi. Gitu. Aku bukan sesuatu yang tidak dikenal. Tetapi aku terlupakan oleh besarnya rasa keumatan, sehingga rasa ketuhanan itu tidak ada. Subhanallah.
dan aku bukan golongan umat, aku napas, gitu kan? Batin sejati, batin murni, diri halus dalam yang halus. Itu diri halus dalam yang halus adalah ruh yang menghidupkan semua. Batin sejati menghidupkan ketuhanan, batin murni menghidupkan Tuhan. Itu napas, berasal dari keabadian, dan itu adalah naf, diri halus pada Jabarut, jiwa yang tersembunyi. Nah gitu. Tapi karena dia diwujudkan zahir, maka terlihat seperti raga. Jiwa itu sama bentuknya dengan raga, maka jiwa raga satu kesatuan. Illahi illaha, itu satu kesatuan. Subhanallah. Nah, berarti Buya, untuk menghubungkan antara nafas dengan yang dinafasi, berarti itulah dikatakan jiwa. Iya, jiwa inilah dikatakan batin abadi. Insya Allah seperti itu. Nah, ini yang menjadi Rabb dinas, ya, ini ya Rabbul Alamin. Nah, artinya kalau seseorang yang sesak napas berarti kehilangan jiwa dong? Enggak, bukan begitu. Orang yang napasnya sesak adalah jiwa yang kehilangan Tuhan. Iya. Ya, Bukan kehilangan jiwa, ya, kehilangan Tuhan. ya, kehilangan Tuhan. Kenapa? Jiwa dengan raga adalah salah satu pertemuan hakiki antara rindu dengan sejatinya rindu. Itu Tuhan. Berarti kalau yang tidak mempunyai rindu, Nah, itu tidak memiliki jiwa, tapi dia hidup, gitu. tidak ada Nah, mempunyai makanya jiwa. dia adalah memiliki potensi kosong, manusia yang tidak ada artinya. Subhanallah. Ya, Berarti kan? kan merindu itu harus dijiwai. Ya, kepada Allah itu tidak ada sifat rindu, tapi rindu itu yang bertingkah. Gitu, itu mahabbatun ilallah, ya kan? Jadi kalau kita ingin mendapatkan sentuhan Tuhan, memang tidak ada jalan selain dari dihadirkannya kekuatan dimensi diri kita untuk mencintai kemustahilannya. Gitu. Berarti nih Buya, jamaah Buya yang jauh-jauh nih karena rindulah yang menghadirkan. Betul sekali, Ustaz. Itu berhubungan juga kan dengan nafas tadi, sudah dialiri rasa rindu tadi. Benar begitu ya Pak Imam? Subhanallah. Ya itulah yang digemari. Iya. Guru berkata, murid merasa. Gitu, ya. Guru hidup, murid itu kehidupan. Sejatinya adalah Tuhan, ilahi dan ketuhanan. Nah gitu. Tidak bisa dipisahkan. Nah gitu. Nah itulah tadi yang saya sampaikan. Aku sejarah besar yang terlupakan, ya kan? Dan aku tidak ingin dikenal. Kenapa? Barang siapa yang mengenalku, maka dia tidak mau lagi mengenal yang lain. Fokus di situ aja. Iya. Kenapa? Karena dia sangat sibuk dan sangat berkata-kata dengan napasnya pada Tuhan. Dan dia tidak mau terputus kata-kata itu dengan merespon segala perbuatan dunia. Bisa nggak mencapai ke situ? Kenapa tidak? Subhanallah. Ya. Itu kalau kita fokus kepada ilahi batin yang menghidupkan tadi ya, supaya tidak merespon sesuatu hal yang tidak seharusnya diresponnya. Berarti kan seseorang yang mungkin berkenaan juga dengan yang dikatakan tafakur tadi, bisa juga mungkin ya dengan merasakan nafas itu. Iya, memang seperti itu. Seharusnya seperti Ya, itu ya. jiwa kosong untuk kutempati, kan gitu. Jiwa kosong itu artinya
pengakuan mutlak bagi seseorang terhadap dirinya, bahwasan dirinya adalah wadzirnya Allah, kesempatan dia untuk mencintai Allah melalui dirinya, ya kan? Malah kalau Allah ana min rabbi wa fil rabbi, kalau kamu merindukanku, lihat dirimu, ya kan? Disitulah nafas, ya, batin abadi. Sementara ilahi yang menafasi batin abadi tadi. Nah, batin abadi adalah ilaha yang menghidupkan seluruh alam semesta ini melalui gema-gema halus. Itu yang disebut ruh. Yang ditanya ruh tadi itu gema halus. Kalau dalam bahasa tauhid, gema halus dalam merentak irama yang sama. Nah, gitu ya. Artinya ya Pak Imam, kalau gema halus kalau ruh itu berhubungannya dengan alam, dengan makhluk, mungkin seperti itu ya. Makanya dalam penyebutan kajian ini dia sifatnya adalah kesufian, masa sufi. Jadi kalau boleh bahasa sufinya begini, hidup ini adalah sebuah tarian, ayunan batin dendangan ruh, ya kan gitu, dalam alunan alam semesta. Kan gitu. Makanya ada dikatakan tarian sufi tadi. Karena katanya tarian sufi. Kalau dia menarik ke kanan, angin akan ke kanan. Dia menarik ke kiri, angin akan ke kiri. Kalau dia menarik ke dalam, angin akan ke dalam. Artinya sufi adalah misteri Tuhan yang tak terungkap. Iya Bu ya. Oh, itu Bu ya, kita terlintas lagi Bu ya. Ada lagi hal-hal seperti ini Bu ya. Jika seseorang napasnya sesak, maka itu jiwanya yang gelisah. Apakah seperti itu Bu ya? Iya, jiwa yang kehilangan Tuhan, napas akan sesak karena berat. Kenapa berat? Napas itu lancar menemui Tuhan tiap hari. Jadi dengan adanya dia melupakan jalan ilahi tadi, jalan batin suci tadi, maka jiwa dia akan kehilangan sehingga terjadilah napas berat. Subhanallah. Iya. Ternyata yang gelisah jiwa itu tidak berbuat. Kehilangan. Ini terlepas dari pernapasan ya. Nah, beda ya. Beda ya. Nafas dengan pernapasan itu beda. Pernapasan olah jiwa. Nah, disebut dengan olahraga. Berarti Jiwa itu raga. Berarti orang yang sesak napas kurang bisa mengolah. Iya, mengolah raga. Jadi sangat efisien ya. Sangat efisien, jangan terlalu berlebihan. Kepada Tuhan jangan terlalu berlebihan. Tuhan itu adalah kemudahan. Kesulitannya adalah iman. Bagaimana kita mengimani Tuhan? Nah, itu bagi Islam sulitnya situ. Tapi kalau Tuhan itu sudah bagian dari dunia, maka bagi dia adalah kemudahan. Afdalala fil mu'minin. Demikian. Sama. Insyaallah ya Allah. Baik, terima kasih Insyaallah. Buya atas penjelasannya, atas Insyaallah. wawasannya. Subhanallah, bertambah pemahaman, semakin dalam wawasan yang didapat. Nah, pemirsa, terjawab sudah sengketa di dalam batin-batin kita selama ini, bahwa perbedaan nafas, ruh dan nyawa itu sudah tadi dijelaskan oleh mursyid, bahwa nafas adalah dia yang terlupakan. Dan jangan engkau tanya aku dari mana, tetapi aku datang dari mana-mana dan mengalir kemana-mana. Insya Allah sebelum diakhiri perjumpaan ini, ada mutiara hikmah buat pemirsa semuanya. Jadi selalu mursyid akan memberikan pesan dan kesan. Mari kita mendengarkan pesan dan kesan dari mursyid. Silakan. Insyaallah. Ya. Bagi orang yang bernapas, dia harus tahu harapannya adalah titik yang ada di dalam napas yang menggerakkan napas itu. Itulah titik Tuhan.
Nah, mudah-mudahan dengan meningkatkan tafakur kepada nafas, dengan mendirikan zikir-zikir nafas, sampailah nafas itu berzikir sendiri. Tidak mengikuti nafas berzikir, akhirnya nafas itu akan berzikir sendiri, dan zikir itu adalah dirinya yang terlihat untuk mengingatkan Tuhannya. Subhanallah. Dan berkala. Amin Terima insyaallah. kasih Buya. Baik pemirsa, dikatakan tadi napasnya itulah yang akan berzikir. Mungkin juga di sini akan menimbulkan rasa penasaran kan bagi pemirsa. Kita tunggu selanjutnya channel YouTube Buya Pasaman Timur. Nah, untuk itu kita sebelum berakhir, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat pemirsa yang selalu setia menunggu channel daripada YouTube Buya Pasaman Ya, Timur. untuk bergabung podcast boleh lah. Boleh, untuk bergabung boleh, silakan menghubungi saya selaku presenter, yaitu di nomor 0853. Nah, nomor saya sendiri lupa ya, kemarin sudah. Lihat di sini aja ya, ada tuh. Nah, gitu ya pemirsa. Baik, sebelum berakhir saya mengucapkan terima kasih Buya. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Juga kepada kamu pada hari ini, insya Allah terima kasih sudah meramaikan channel kami ini. Juga kepada Pak Uu senantiasa selalu setia menemani. Insya Insya Allah. Allah terima kasih. Baik pemirsa, saya mengucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.